Merebaknya kematian manusia di akhir zaman seperti kambing mati karena penyakit, karena virus corona. Tapi rahmati Allah, sedahsyat apapun ujian yang menimpa mereka, Allah memang sudah memilih mereka sebagai generasi yang terbaik. Iman mereka tidak hilang. Mereka tidak menjual iman Islam mereka. Dan mereka menebusnya dengan kematian. Di mana Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah tidak menolong mereka? Bukankah mereka telah beriman karena Rasulullah yang mendakwahinya? Lalu kenapa Rasulullah membiarkan? Tidak, Rasul tidak membiarkan. Rasulullah ada dan Rasulullah menyaksikan. Tapi karena belum punya kekuatan saat itu, umat Islam minoritas. Dan ini catatan, ketika kita minoritas, kita dihabisi. Ketika kita minoritas, kita disiksa. Ketika kita minoritas, kita dibantai. Ujian iman akhir zaman sekarang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Hindu. Setelah Uighur, ada lagi keserangan yang bernama krisis India. Dan ini membuktikan hadis Rasulullah SAW. Ya. Sinfani anzahumullah min narin. Dua kelompok yang Allah selamatkan mereka dari api neraka. Junudun yuqatiluna al-Hinda, satu pasukan yang memerangi Hindu, India. Wa junudun alladzina yaqtaluna ma'a Isa bin Maryam. Orang-orang yang berperang bersama Isa bin Maryam. Dua golongan ini adalah golongan yang dibebaskan Allah dari siksa api neraka. Artinya memang kita akan memerangi Hindu, India. Dan ini sudah terjadi kan? Mereka sudah membantai saudara-saudara kita. Muslimin muslimat disiksa pakai parang kemudian dibakar. Masjid dihancurkan dan Al-Quran kitab suci kita dibakar. Ini ujian keimanan yang dulu dialami oleh para sahabat, sekarang dialami oleh saudara-saudara kita. Ya. Sekarang kita sedang dihantui oleh ujian yang namanya virus corona. Masih ingat? Di antara tanda-tanda kecil kejadian kiamat adalah manusia mati seperti matinya seekor kambing. Merebaknya kematian manusia di akhir zaman seperti kambing mati karena penyakit, karena virus. Sekarang karena virus corona. Orang matinya kayak gimana kan? Lihat di Cina. Tiba-tiba di jalan gebruk, kambing pun begitu. Sedang berdiri gebruk. Di kandang berjalan gebruk. Lihat di Iran sekarang sudah terjadi. Apakah ini cocok logi? Terkutuk mereka yang mengatakan ini cocok logi. Lalu di mana benarnya Quran dan hadis? Kalau apa yang terjadi pembuktian hari ini, kalian katakan cocok logi. Persiapkan hujah kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, saya tegas Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah ada saat itu. Rasulullah belum punya kekuatan. Rasulullah tidak bisa menyelamatkan mereka. Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah SAW hanya bisa meneteskan air mata. Begitu pula para sahabat yang masih bisa dihitung jari. Ya, masih bisa dihitung jari. Maka kemudian malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun sambil mengelus-elus punggung Rasulullah SAW. Ya. Irfa' ra'saka ya Rasulullah. Angkat kepala anda ya Rasulullah. Maka Rasul mengangkat kepalanya ke langit. Maka Rasulullah melihat pintu surga dibukakan untuk mereka yang tadi meninggal dunia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sobron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian surga. Al jannatu tangtazirukum, surga menunggu kalian. Hari ini tidak diperangi, tidak diintimidasi, melucuti Islamnya sehelai demi sehelai. Jilbab ditinggalkan, gitu ya. Salat ditinggalkan, padahal tidak diperangi. Di mana? Di negeri autopilot sana, di Gintah Berantah. Saya tidak sebut Indonesia ya. Kalau saya sebut Indonesia, saya ditangkap nanti. Ditangkap lagi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini ujian iman. Sekali lagi, Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, bahwa siapapun yang menyatakan diri beriman pada Allah Azza wa Jalla pasti diuji, apalagi di akhir zaman. Fitnah demi fitnah datang bertubi-tubi. Kata Rasulullah, kamaujil badri, tamuju kamaujil bahri, datang bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Ada hentinya ombak? Tidak kan?
Ombak ini baru sampai, datang ombak berikutnya. Masih porak-poranda umat Islam, belum berdiri seutuhnya, sudah dihantam dengan fitnah-fitnah berikutnya. Sudah ada fitnah salam Pancasila sekarang. Nanti ada fitnah apa lagi? Mereka akan terus memerangi kita hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu kata Allah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti memerangi kalian Muhammad sampai kalian murtad dari agama kalian. Tujuan mereka kita murtad. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ujian yang ini menambah Rasulullah berat melaksanakan tugas dakwah risalah. Sebelumnya Rasulullah sudah dirundung perasaan duka yang mendalam. Rasulullah di tahun yang sama sebelumnya, sebelum peristiwa ini, itu kehilangan orang-orang yang dicintainya. Yang pertama Rasulullah kehilangan istri yang tercinta. Siapa? Siti Khadijah. Seseorang yang pertama kali menyatakan dan membenarkan keislaman, menyatakan keislaman dan membenarkan kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW, Siti Khadijah. Orang yang pertama menyatakan diri Islam pada Rasulullah, yang membenarkan kenabian dan kerasulan Rasulullah, bahkan yang melindungi juga dan memberikan ketenangan setelah Rasulullah merinding bertemu dengan Namus. Siapa Namus? Malaikat Jibril. Orang-orang dulu menyebutnya Namus. Ya. Sampai kata Rasulullah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Ya. Seseorang yang mengorbankan harta bahkan hidupnya untuk Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah selalu menyebut-nyebut Siti Khadijah di hadapan istrinya yang lain, yang bikin Siti Aisyah cemburu. Persis kalau saya menyinggung poligami di depan istri saya. Oh, semua perempuan, Umi, semua perempuan, bukan hanya Umi. Bu, aduh, kayaknya marah di rumah nih, udah ngangkat tangan kayak gini. Biar gak tegang nih, biar gak tegang. Baik. Rasulullah kemudian belum hilang kesedihan Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercinta. Rasulullah kehilangan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia. Apalagi diceritakan Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Betul? Ya, tapi ini ditentang oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan, kata siapa Abu Thalib bersyahadat, itu riwayat dhaif. Dhaif kata mereka. Baik. Di detik-detik kematian Abu Thalib, Rasulullah SAW menghampiri Abu Thalib, lalu berduduk mendekatkan diri ke kepalanya Abu Thalib. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Tanja, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Selamat engkau paman, dunia dan akhirat. Di akhirat kau akan selamat. Ya, lalu melihat ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, sokwe sahadat, mual dikubur sia sok. Maka terhalang Abu Thalib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, ittabi'ani, ikuti saya paman, ucapkan la ilaha illallah. Salamatun alaika fil akhirah, selamat engkau masuk surga nanti di akhirat. Melihat ke Abu Lahab, sok wae mau dihalangan, sok sahadat. Diduruk siapa nih mau dikubur. Kata Abu Lahab, tuh adik dan kakaknya, adik-adiknya semuanya menghalangi Abu Thalib. Hingga pada akhirnya Israel, malaikat maut menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan, yakfi ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Maka kemudian mengalir dengan deras air mata Rasulullah terbayang. Pembelaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW kan, selama beliau dakwah, dikorbankan hartanya, kasih sayangnya tumpah pada Rasulullah. Padahal dia punya Abu Thalib, punya Ali bin Abi Thalib, punya Ja'far, tapi sayang pada Rasulullah karena tahu Rasulullah istimewa. Tapi di akhir hayatnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Andaikan Abu Thalib menyatakan keislamannya, surganya adalah sama dengan Rasulullah. Maksudnya tetangga Rasul di surga. Tidak sama, tapi tetangga Rasul di surga. Karena surga Rasulullah hanya satu, tidak diberikan pada yang lain. Di surga Firdaus ada satu tempat yang khusus dihuni oleh satu orang, kelas VIP.
Itu untuk Rasulullah SAW. Apa namanya? Nah, ada door prize nih. Satu, Pak. Pak, ada door prize, Pak. Silakan pilih yang mana. Ada yang tahu nama tempat di surga paling tinggi untuk Rasulullah SAW? Gak tahu? Masa? Ibu-ibu dan bapak-bapak suka menyebutkannya ketika mendengar azan lalu membaca doa. Nah, di doa itu ada disebutkan. Ayo, apa? Ini ada bubur ayam. Ya, ini bubur ayam karena mangkoknya mangkok bubur ayam ya. Tapi ternyata isinya energen, alhamdulillah. Baik. Bukan. Apa, Pak? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliqul mi'ad. Jadi yang mana namanya? Gak ada ya, alhamdulillah. Makanannya tidak berkurang, berarti buat saya semua. Al-wasilah ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. صلى الله عليه وسلم.